warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Stefani Dewinta selaku moderator dari kelompok 6. Di sini saya beserta dengan kelima rekan saya akan menjelaskan materi tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 11 dan nomor 12. Halo, perkenalkan nama saya Hilal Hamdi. Halo, perkenalkan nama saya Ratna Novitasari. Halo, perkenalkan nama saya Putri Aksatiara Andrini. Perkenalkan nama saya Riana Rizky Safitri. Halo, perkenalkan nama saya Rita Kartikasari. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama. Tunggu dulu, sebelum kita membahas PSAP 11 dan 12, sebenarnya PSAP itu sendiri apa sih? Dan tujuannya apa juga ya? PSAP adalah pernyataan standar akuntansi pemerintah yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah telah menetapkan 12 PSAP dan satu kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Dan tujuannya adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Materi yang pertama adalah tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 11, di mana pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 11 ini atau yang kita kenal sebagai PSAP nomor 11 adalah suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang membahas tentang laporan keuangan konsolidasian, di mana untuk PSAP nomor 11 ini tercantum di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Untuk PSAP 11 terdapat dalam lampiran 112 untuk standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan terdapat di dalam lampiran 212 untuk standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Nah, selanjutnya di sini kita sudah ngerangkum nih materi apa aja yang akan kita sampaikan di PSAP nomor 11 ini. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup. Yang kedua, kita akan membahas tentang PSAP nomor 11 standar yang tidak mengatur. Yang ketiga, kita di sini akan membahas tentang penyajian laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, kita di sini akan membahas tentang entitas pelaporan. Selanjutnya kita akan membahas tentang entitas akuntansi. Selanjutnya ada BLU atau BLUD. Selanjutnya ada prosedur konsolidasi. Selanjutnya ada pengungkapan. Dan yang terakhir ada tentang tanggal efektif. Jangan bingung dulu. Di sini kita hanya ngerangkum aja nih sebagian besar yang akan kita bahas. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Stay tune. Ruang lingkup, laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintahan pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan. Oke baik, slide selanjutnya yaitu standar tidak mengatur. Di slide ini, standar tidak mengaturnya ada 4. Yang pertama yaitu laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara maupun perusahaan daerah. Yang kedua yaitu akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Nah, yang ketiga yaitu akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan. Nah, yang keempat, laporan statistik gabungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Penyajian laporan keuangan konsolidasian.
Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari 7 laporan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan SAL, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan perubahan ekuitas, yang keenam laporan arus kas, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana yang dimaksud pada paragraf 7 disajikan oleh entitas pelaporan kecuali yang pertama, laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga, laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode laporan yang sama dengan periode laporan entitas pelaporan yang berisi periode sebelumnya. Entitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Nah, kalau laporan entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan digabungkan pada entitas pelaporan. Baik, yang selanjutnya Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum atau BLU menyelenggarakan pelayanan umum, menunggu dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk dalam BLU antara lain rumah sakit, universitas, negeri, dan otorita. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah, APBN atau APBD, BLU atau BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Selaku satuan kerja, pelayanan berupa badan walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan yang dipisahkan, BLU atau BLUD adalah entitas pelaporan yang mengelola konsolidasi laporan keuangan BLU atau BLUD pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU atau BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya. Yang selanjutnya ada prosedur konsolidasi. Konsolidasi yang dimaksud oleh pernyataan standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Lalu ada pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal ini, konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, sebagaimana disebut pada paragraf 12. Maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi. Tanggal efektif. PSAP 11 berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran. Selanjutnya ada PSAP nomor 12. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP nomor 12 tentang laporan operasional menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pendapatan laporan operasional dan beban, meliputi definisi
pencatatan, pengakuan, dan pelaporan pendapatan laporan operasional dan beban selama 1 periode pelaporan. Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan, laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dalam suatu periode laporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Selanjutnya, menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu periode pelaporan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jika disajikan lebih pendek, entitas harus mengungkapkan: 1. Alasan pengguna periode pelaporan tidak 1 tahun. 2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya yaitu struktur dan isi, yang dimana menyajikan berbagai unsur: 1. Pendapatan LO, 2. Beban, 3. Surplus atau defisit dari operasi, 4. Surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, 5. Surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, 6. Pos luar biasa, dan 7. yaitu surplus atau defisit LO. Lalu dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sejumlah lainnya apabila diwajibkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operasional secara wajar. Dan di sini ada ruang lingkup laporan operasional. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan. Terdapat informasi berikut yaitu: 1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, 2. Cakupan entitas pelaporan, 3. Periode yang dicakup, 4. Mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan. Selanjutnya ada surplus defisit kegiatan operasional. Surplus dari kegiatan operasional sendiri adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama 1 periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama 1 periode pelaporan. Kedua, selisih lebih atau kurang antara pendapatan 2 beban selama 1 periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Selanjutnya adalah komponen laporan operasional. Yang pertama, surplus defisit kegiatan non-operasional, yaitu pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Dan selanjutnya selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional merupakan surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Yang kedua, pos luar biasa. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu surplus atau defisit LO. Surplus atau defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Selanjutnya yaitu koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan sampai pendapatan yaitu pengembalian yang sifatnya normal dan berulang recurring atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurangan pendapatan.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang non-recurring atas pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut. Nah, nggak kerasa nih, saya beserta dengan kelima rekan saya sudah memaparkan materi tentang PSAP nomor 11 dan nomor 12. Apabila di sini teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar tentang PSAP nomor 11 dan 12, boleh banget nih buat nanya-nanya kita di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa buat like and subscribe channel YouTube ini. Saya Stefani Dewinta selaku moderator pamit undur diri. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih telah menonton.